Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali mengucap syukur buat kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa sampai saat ini kita boleh ada semua bukan karena suatu kebetulan, tapi semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Untuk itu kita mau bersama-sama menundukkan kepala kita sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami kembali lagi mengucap syukur Bapa buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, sepanjang bulan. Kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu Bapa. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu, kami yang berada di dalam gedung gereja ini, maupun kami dimanapun sedang berada saat ini, baik di rumah kami ataupun dimanapun kami berada, kami mau datang Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami mau berlutut di hadapan-Mu Bapa, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Dan Tuhan, saat ini juga, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami mau berdoa, biarlah Kau berkati Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan, Roh-Mu Tuhan tercurah atas kehidupan kami, kuasa-Mu boleh dinyatakan di setiap hati kami Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat yang mungkin masih berada dalam perjalanan. Tuhan, Kau sertai mereka, lindungi mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan ini kami, anak-anak-Mu, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa kami ucapkan selain Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan bersama-sama Tuhan bahwa Kau adalah Allah yang baik, Allah yang mau selalu ada di dalam kehidupan kami, menyertai kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Kami mau sama-sama katakan, sekalipun ku berjalan dalam gelap, dengan tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat kami dalam kesesakan, saat kami dalam ketakutan Tuhan, kami percaya bahwa Kau hadir di sisi kami, di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya.
Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini dari awal, dan saya mengundang semua bangkit berdiri. Kita mau katakan, sekalipun ku berjalan dengan gelap, kami yakin tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau hadir Tuhan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut. Kau berikan kami kemenangan Tuhan. Oh Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali kesetiaan-Mu terbukti Tuhan. Sungguh terbukti di sepanjang ku kan selamanya, ku kan melayani. Sungguh tiada Tuhan seperti-Mu Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali pun Kau ingkari kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh terbukti sepanjang selamanya. Kami kan setia melayani-Mu Tuhan, melayani mengasihi. Sungguh tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Yesus, Kau Allahku yang sekali lagi kita katakan, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari kita tinggikan nama-Nya, mari kita sembah Dia, mari kita muliakan nama-Nya. Sebab Dialah Allah yang layak, sebab Dialah Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang baik Tuhan, Allah yang setia. Yesus, Yesus, hati kami penuh dengan syukur, sebab Kau Allah yang baik, Allah yang bertata di atas pujian kami Tuhan. Yesus, Yesus,
setia mengikut-Mu Tuhan sampai akhir kami di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Sebab nama-Mu yang dahsyat, nama-Mu yang ajaib. Haleluya Tuhan. Kau tahu hati kami, Kau tahu rindu kami, Kau tahu harapan kami Tuhan. Yesus, 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 jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah lawat rapilah. Oh Yesus Tuhan, kami menyerukan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih. Ini segala kerinduan kami Tuhan. Ini segala apa yang kami inginkan Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh terbukti sepanjang hidupku. Kami mau nyatakan bahwa kami mau setia Tuhan. Kami mau setia melayani-Mu. Kami mau setia mengikut-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji kepada hamba-Nya yang bertugas. Saya persilakan. Itu Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang. Mari sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani,
padamu, sebab Kau berkuasa Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah. Oh, ku percaya, hatiku percaya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah hidup kami, Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar. Tutup bungkus kami sekali lagi kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan biar Roh Kudus-Mu mengambil alih segala sesuatu. Kami mau duduk diam di bawah kaki Yesus. Sebab kami rindu untuk dipulihkan. Dan mendapatkan kekuatan yang baru. Untuk menyambut janji Tuhan. Yang membawa kami kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, mari kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yosua, pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Yosua pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, terlebih melakukannya. Untuk kita bisa memahami firman Tuhan pada hari ini, saya memberinya judul Berjalan Bersama Tuhan. Judulnya adalah Berjalan Bersama Tuhan. Kekasih Tuhan, bagian ini tentunya kita bisa langsung memahami bahwa bangsa Israel dalam pimpinan Yosua hendak menyambut tanah perjanjian. Berkat yang telah dinanti-nantikan sekian puluh tahun, sekian lamanya telah Tuhan janjikan lewat nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itu merupakan berkat yang luar biasa bagi bangsa Israel. Setelah mereka berkeliling di padang gurun 40 tahun lamanya, yang dihiasi dengan kekerasan kepala, tegar, tengkuk, bebal, hidup di tengah-tengah penyertaan Tuhan, tetapi kehidupan mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya masa berganti ketika mereka hendak menyeberang dan masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Tuhan ingin mereka memiliki kualitas yang
berbeda untuk tempat yang baru, untuk berkat yang baru, untuk kemuliaan yang baru. Dan kita tahu bahwa ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka tidak mengalami permasalahan yang kecil, tetapi permasalahan yang besar. Itu sebabnya Tuhan hendak membentuk mereka sedemikian rupa, supaya mereka tidak hanya bisa menikmati berkat, tetapi bertahan dalam segala kondisi, sehingga berkat yang disediakan sungguh senantiasa ada sepanjang kehidupan mereka. Bangsa Israel memerlukan Tuhan. Amin. Kita saat ini di tengah-tengah pandemi corona, bayangkan Bapak Ibu Saudara, nggak masuk akal. Cuman yang namanya virus loh, yang tidak kelihatan. Ya, sudah 6 bulan lebih kita dibatasi dalam segala pergerakan. Hanya virus. Bayangkan, sesuatu yang bagi kita semuanya selama ini kok bisa ya. Tetapi bagi Tuhan untuk mengizinkan hal itu terjadi bukan hal yang mustahil. Itu menunjukkan bahwa setiap orang memerlukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebagaimana orang Israel hendak masuk ke tanah perjanjian, Allah ingin membentuk mereka terlebih dahulu. Allah ingin mereka punya kualitas terlebih dahulu. Yang pertama, mari kita melihat pada ayat 4b. Ayat 4b. Apa yang harus dimiliki oleh bangsa Israel yang disebut sebagai umat pilihan Allah? Demikian bunyi firman Tuhan. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Bagian ini yang menarik. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Benar saja Bapak Saudara. Ya, karena mereka baru mau masuk menyeberang Sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka tidak pernah menginjakkan kaki selangkah pun. Sesuatu yang baru. Dan Allah tahu bahwa ada hal yang baru yang besar yang akan menyambut bangsa Israel. Dan untuk memasukinya, hal yang ingin Tuhan inginkan orang Israel miliki adalah iman. Ya, lihat bahwa hal ini sepertinya klasik ya. Karena sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dipimpin oleh tangan Allah yang kuat, ternyata masalah iman adalah masalah yang selalu senantiasa bangsa Israel gumulkan. Mereka mengenal Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan, tetapi setiap orang yang lahir di tanah Mesir, akhirnya hanya karena mereka tidak punya iman yang kuat, yang dinyatakan lewat kehidupan mereka, semuanya harus dikuburkan di padang gurun. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel akan memasuki negeri Kanaan, yaitu tanah perjanjian, Tuhan berkata, tempat itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ya, itu sebabnya sesuatu yang tidak pernah mereka duga, yang disebut sebagai tanah perjanjian, yang kita telah membaca kitabnya, ada banyak hal pertempuran, kesulitan, masalah menyambut mereka. Tuhan mau bilang, hey, masuki hari depanmu, masuki masa depanmu dengan iman yang memandang kepada Tuhan. Amin. Ya, itu sebabnya Tuhan mau sama seperti kita, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita buta tentang hal itu. Dan Tuhan tidak pernah membicarakannya secara detail. Allah hanya memberikan janji bahwa kalau bersama dengan Tuhan, kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Itu sebabnya kekasih Tuhan, apapun yang akan terjadi, kita tidak tahu. Tetapi jangan sampai itu membuat kita berkecil hati, karena semuanya sudah Tuhan atur dengan sempurna sedemikian rupa. Bayangkan, sejak Abraham dipanggil, Tuhan sudah berjanji tentang tanah Kanaan. Allah sudah jauh-jauh hari mempersiapkan berkat itu. Percayakah bahwa Tuhan juga telah mempersiapkan berkat untuk masa depan kita? Amin. Sempurna, secara detail. Tapi Tuhan mau perhatikan imanmu.
Karena masa depan tidak ada seorang pun yang pernah menginjakkannya. Seperti orang Israel belum pernah menginjak tanah Kanaan. Tetapi Tuhan mau supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun kesulitannya, biar iman itu akan tetap teguh di hadapan Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Lihat apa yang terjadi kalau orang berjalan bersama dengan Tuhan, orang yang menaruh harap kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang apa? Hidupnya berkenan kepadanya. Kata berkenan adalah kata sebagai orang beriman, orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya pernah membahas hal ini. Ya, kata jatuh tidak tergeletak artinya Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah, pergumulan, tantangan dan sebagainya. Tetapi ketika kita jatuh, kita nggak sampai delosor, kita nggak sampai jatuh, tergeletak, tidak berdaya. Artinya, dalam kekristenan, sebagaimana kita akan menyambut masa depan, Tuhan akan mengizinkan tantangan menghajar kita. Ya, Tuhan akan perhadapkan kita dengan kekecewaan. Tuhan akan membawa kita kepada kesulitan. Tapi Tuhan mau kita tetap sebagai orang beriman. Karena Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Amin. Yang kedua, yang Tuhan mau untuk orang Israel miliki dan kita juga harus miliki. Mari kita melihat ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima berkata begini. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yang kedua yang Tuhan mau setelah yang pertama adalah iman. Yang kedua yang Tuhan mau adalah Tuhan mau orang Israel dan kita sebagai umat pilihannya, kita harus menjaga diri dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, kata firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Ya, nah, Bapak Saudara, ada hal yang unik di sini. Kalau dihitung-hitung secara statistik, bahwa bangsa Israel yang menyeberangi Sungai Yordan itu kira-kira jumlahnya sebanyak 2,5 juta. Ya, bisa dibayangkan sejumlah besar orang yang menyeberang. Tentunya orang Israel yang diberkati Tuhan dengan kepintaran melampaui bangsa-bangsa yang lain. Kalau mau menggunakan logika mereka mungkin akan merancangkan bagaimana membangun jembatan, bagaimana membangun perahu, bagaimana menghubungkan daratan satu dengan daratan berikutnya. Ya. Tetapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau persiapkan dalam bangsa Israel. Tuhan tidak menyuruh orang Israel untuk mempersiapkan alat sesuatu untuk mereka bisa menyeberang dengan mudah, memasuki tanah perjanjian. Tetapi yang Allah tuntut dari kehidupan mereka adalah kuduskanlah dirimu. Bapak Saudara, bangsa Israel akan menyambut berkat yang besar. Tapi hal yang kedua yang harus diperhatikan, kekudusan. Amin. Bagaimana hidup kita hari-hari ini? Apakah kita menjaga diri dalam kekudusan? Sudahkah Tuhan berkenan dengan ibadah kita, dengan penyembahan kita, dengan kehidupan kita, dengan perkataan, perbuatan kita? Bagaimana kita berlaku dengan sesama? Karena orang yang kudus, orang yang dekat dengan Tuhan, akan nampak bagaimana juga dia memperlakukan orang lain. Ketika kita berbicara tentang Tuhan adalah kasih, maka orang yang dekat dengan Tuhan yang adalah kasih, maka itu juga akan terimpartasikan lewat kehidupan kita yang mengasihi sesama. Jadi kekasih Tuhan, lihat di sini bahwa kesulitan yang dihadapi bangsa Israel bukan tentang bagaimana menyeberang Sungai Yordan saja, tetapi memasuki tanah perjanjian. Ada banyak bangsa yang kuat, bahkan kalau kita tahu bagaimana mereka berada di tanah Kanaan, ada suku-suku, ada bangsa-bangsa raksasa, ya, tinggi, besar, terlatih untuk berperang.
Masalah mereka bukan hanya menyeberang. Berat sekali di masa yang akan datang di tanah perjanjian. Tetapi Tuhan lebih mengutamakan supaya orang Israel, supaya umat pilihannya tetap berada di dalam kekudusan. Kenapa? Karena yang memenangkan peperangan bukan kekuatan Israel, amin. Yang memenangkan pertandingan bukan kehebatan orang Israel, tapi kuasa Tuhan, tangan Tuhan yang menyertai mereka, yang memberikan kemenangan dalam setiap peperangan. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita mau hidup berkemenangan, jangan andalkan ototmu, jangan andalkan logikamu, jangan andalkan masa lalumu, tetapi yuk kita jaga kekudusan supaya Tuhan berkenan di hadapan kita, bagi kita. Lalu kemudian kita bisa menikmati bagaimana kita melihat tangan Allah bekerja untuk memberikan kemenangan dalam setiap perkara. Tentunya Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana orang Israel ketika mereka tidak menjaga kekudusan. Masalah terus menerus terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika mereka tidak kudus, akhirnya Tuhan membuang mereka ke negara Babel. Semuanya adalah pilihannya kembali kepada pribadi kita masing-masing. Yang ketiga, dengan cepat, mari kita melihat pada ayatnya yang keempat. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Bapak Saudara lihat di sini bahwa kalau kita mengikuti alur cerita, bahwa ternyata Tuhan tidak menyuruh pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan mendahului sekumpulan bangsa yang besar itu. Tetapi yang maju terlebih dahulu ternyata para imam, para pengangkat tabut perjanjian. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Bahwa Tuhan mau yang kita kedepankan bukan bagaimana hebatnya aku, bukan bagaimana berpengalamannya aku, tetapi Tuhan mau berbicara tentang tabut perjanjian, berada di barisan paling yang depan, berbicara bagaimana kehadiran Tuhan, amin, penyertaan Tuhan. Itu yang terutama berada dalam setiap langkah kehidupan bangsa Israel. Dengan demikian kemenangan terjadi dalam setiap peperangan mereka. Ya, Bapak Saudara, ini berarti bahwa di dalam segala hal, dalam segala pergumulan, dalam segala kehidupan kita, Tuhan mau kita mendahulukan Tuhan, berjalan di depan kita, dan kita mengikutinya dari belakang. Dengan yang ketiga, dengan taat. Kenapa? Taat hanya 4 huruf. Tapi kenyataannya berapa banyak yang gagal. Termasuk kadang saya gagal. Ya, kita gagal. Karena seringkali kita goyah. Melihat masalah, melihat Tuhan kok tidak kelihatan. Padahal Alkitab, kehidupan kita, alam semesta, iman kita telah menunjukkan Allah itu ada dan Dia berkuasa. Amin. Itu sebabnya kekasih Tuhan, biar pagi hari ini dalam segala pergumulan kita, kalau kita mau menyambut hari yang baik, kalau kita mau menyambut berkat yang luar biasa yang telah Tuhan rancangkan dari dahulu, saya percaya kita pegang janji firman Tuhan, amin. Tapi semuanya bergantung kepada kita. Milikilah 3 hal ini: iman, kekudusan, dan ketaatan. Sebab ketika kita memilikinya, seperti orang Israel mengalami kemenangan demi kemenangan dan meraih tanah perjanjian, demikian juga setiap orang percaya akan menerima janji yang diperuntukkan bagi kita yang dikasihinya. Amin. Kita akan mengangkat pujian tersebut. Engkau ada bersamaku, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya. Mari kita renungkan firman Allah ini. Kalau ada yang ditegur, orang pertama adalah saya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Engkau ada bersamaku,
Haleluya. Tak pernah kau biarkan. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Dan kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu ya Tuhan. Adalah bersama. Tak pernah ku ragukan, pernah ku ragukan kasih-Mu. Saya mengajak kita semua balik berdiri bersama-sama. Bersamamu Bapa. Jadikan pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Tuhan yang harus di depan kita, Tuhan yang menyertai kita, akan memberi kemenangan kepada kita. Perkenanan, haleluya. Engkau yang bertindak. Yes, Tuhan mau menolongmu dan Dia sanggup menolongmu. Yes, amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Sementara biar roh kita berhubungan dengan Tuhan. Engkau ada bersama. Yes, Dia Allah Immanuel. Dia menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Bapak Ibu butuh kekuatan, Tuhan yang memberikannya kepada kita. Kekuatan di jiwaku, amin, adalah benar. Alkitab membuktikannya. Jangan pernah ragu akan kasih Tuhan dalam hidupmu. Kasih-Mu, oh, bersamamu. Mari bangun komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Bersamamu Tuhan, bersamamu ya Bapa, kami pasti dapat melewati kehidupan ini. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku, amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, itu yang kami rindukan ya Bapa. Itu yang kami inginkan dalam hidup ini. Sebab kami pasti bisa melewati semuanya dalam hidup ini. Perkenanan-Mu ya, yes. Dan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya Tuhan.
Mari kita menyembah Tuhan. Yesus, ku percaya penyertaan-Mu, sebab dengan bersama-Mu Bapa, dengan berjalan bersama-Mu Tuhan, ku menang, ku menang, ku menang. Sebab Engkau penolongku, Allahku Immanuel, Kau yang berjanji dan menggenapinya dalam hidupku. Jadilah padaku Tuhan seperti yang Kau kehendaki, sebab firman-Mu kekuatan di jiwaku. Yesus, terima kasih Tuhan. Ku percaya padamu seumur hidupku. Yesus, Kau juru selamatku. Yesus, Kau penolongku. Haleluya, ku percaya. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Nikmati jamahannya, nikmati lawatannya, nikmati kehadirannya di tengah-tengah kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia berkuasa untuk melakukan segalanya. Oh Yesus, haleluya. Yes, haleluya. 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 Maukah engkau bersepakat dengan Tuhan pagi hari ini? Maukah engkau menerima firman Tuhan pagi hari ini? Tuhan merancangkan yang terbaik, yang indah, yang mulia dalam hidupmu. Tuhan tidak meninggalkanmu. Bukan secara kebetulan engkau mengalami segala pergumulan, tapi Tuhan mau ketiga hal itu muncul dalam hidup kita: iman, kekudusan, dan ketaatan. Ketika kau menerima berkat, ada tanggung jawab di dalamnya. Dan semakin hari semakin engkau mengikut Tuhan, masalahmu tidak semakin kecil, tetapi juga berkatmu tidak semakin kecil. Semuanya berimbang, semuanya bersama-sama berjalan. Kalau engkau mau diberkati lebih, tantanganmu juga pasti lebih. Tetapi engkau harus pastikan imanmu harus lebih, kekudusanmu harus lebih berbeda, ketaatanmu harus lebih berbeda pada level yang berbeda. Jangan tetap menjadi anak kecil. Jangan engkau tinggal di dalam takaran yang lama. Tuhan mau memperbaharuimu. Tuhan mau mengubah kehidupanmu. Tuhan berjanji engkau tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Dimanapun engkau pergi, Tuhan menyertaimu. Tuhan bersamamu. Tuhan di pihakmu. Tuhan menyertaimu. Yes. Yes. Kalau engkau ragu firman-Nya, berbicara kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini. Berbicara kepadanya. Dia mendengarkan. Dia ada dalam hidupmu. Kalau ada bagian yang tidak engkau mengerti, tanyakan kepada Tuhan. Dia akan memberikan hikmat pengertian bagimu. Yes. Rasakan kasih-Nya bekerja, bergerak dalam hatimu. Lihat bahwa firman-Nya membawa engkau kepada masa depan yang jauh. Jauh di hadapanmu. Dan Tuhan sanggup memberikannya kepadamu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kekuatan Tuhan. Yes. Pegang teguh firman-Nya. Lakukan bagianmu. Sebab Tuhan adalah setia.
Hora mata shikara bataka. Semuanya berhubungan dengan Tuhan. Jangan melihat kiri dan kanan, muka belakang. Berkat Tuhan juga untukmu. Jangan ada yang menjadi penonton. Nikmati hadiratnya, nikmati jamahannya, nikmati lawatannya. Yes. Izinkan Roh Kudus bekerja dengan dahsyat pagi hari. Biar dia menjamahmu. Biar dia menjamahmu. Saat ini juga. Dalam nama Yesus. Tanggalkan. Tanggalkan yang tidak baik. Tanggalkan. Dan terima anugerah Tuhan. Terima rahmat Tuhan pagi hari ini. Yes. Yang memperuntukkannya bagimu. Tuhan menyediakannya bagimu. Semua yang terbaik. Semua yang sempurna. Semua yang telah dirancangkannya dari awal. Tuhan mau memberikannya kepadamu. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Satu yang Dia mau, siapkan dirimu. Tuhan katakan kepada orang Israel, siapkan dirimu. Ada berkat yang akan engkau sambut. Tapi ada level yang harus engkau masuki. Level dalam iman. Level dalam kekudusan. Level dalam ketaatan. Ada berkat Tuhan. Tapi ada tanggung jawab. Ada level yang harus kamu masuki. Tapi Tuhan sediakan. Dan itu bukan hal yang mustahil terjadi dalam kehidupan. Yes. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu akan melanjutkan dan menyempurnakannya. Sebab kami rindu untuk mengalami segala yang Engkau firmankan kepada kami. Dengan hati yang terbuka untuk Engkau selidiki. Dan hidup yang kiranya Engkau perbaharui. Kami mau seturut dengan firman-Mu. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Dan setiap firman yang telah kami terima pagi hari ini. Biar itu digenapi dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur untuk semuanya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Diberkati oleh kebenaran firman pada pagi hari ini, amin. Untuk itu kita mau menutup ibadah kita bersama-sama mengangkat pujian berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sangat baik, teramat dari aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
mengundang kita sekali lagi bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur. Apa yang Tuhan adakan dalam kehidupan kami dahsyat dan ajaib. Karena Engkau besar, Engkau hebat, dan Engkau luar biasa. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu, jamahan-Mu. Terima kasih buat janji-Mu bahwa kami akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk beriman. Ajar kami untuk hidup dalam kekudusan. Ajar kami untuk taat dalam hal sekecil apapun. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Biar Engkau melalui pandemi ini dari negeri kami ya Tuhan. Sudah cukup korban yang berjatuhan. Ampunilah negeri kami. Tolong pemerintahan kami. Tolong setiap aparat dan tenaga medis. Engkau berikan kekuatan dan keteguhan hati mereka. Engkau berkati berlimpah-limpah dalam segala apapun yang mereka punya. Engkau tambah-tambahkan bagi mereka ya Tuhan. Berkati juga Kota Malang tempat kami tinggal. Biar Tuhan akan bekerja, akan memberkati Kota Malang. Dan secara khusus menyerahkan keluarga Pak David yang sedang berduka. Kiranya penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menguasai hati dan hidup mereka. Dan kami semuanya kiranya boleh menjadi alat Tuhan untuk memberikan dukungan moral supaya keluarga ini tidak merasa sendirian. Dan oleh kesatian kami, kuasa-Mu bekerja untuk memulihkan hati yang terluka. Sebentar kami akan beranjak pulang dari tempat ini ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Tetapi kami pulang karena Tuhan memberkati kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin.